warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih fajar, masih banyak waktu buat aku ngebahas ini. Kita akan membahas bukan satu ayat, tapi beberapa ayat yang menurut aku berkaitan ya. Yaitu yang nomor 1423 ya, surat 14 ayat nomor 23 ayatnya. But those who believe and act righteously will be admitted to gardens beneath which rivers flow in the paradise to live in there forever with the permission of their Lord. Their greeting in there will be peace. Nah ini aku akan bahas beberapa ayat tentang dua hal. Tentang orang yang baik dengan orang yang jahat. Bagaimana Al-Quran menjelaskan ini gitu ya. Nah, di ayat 1423, bagi orang yang percaya dan berbuat kebaikan akan dimasukkan ke dalam gardens. Gardens itu taman-taman yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Di surga, disitulah mereka akan berada selama-lamanya. Aduh ya Allah, selama-lamanya. Dengan izin dari Tuhannya. Dan salam mereka di sana itu adalah peace, salam. Nah, jadi ini apa? Ini hadiah bagi orang yang percaya. Percaya karena dia percaya. Jadi sudut pandangnya dulu ya, percaya dulu nih. Terus kemudian baru masuk ke awareness, kan ke actionnya. Nah, jadi kita tuh percaya dulu, baru kita bisa actionnya tuh baru bener gitu loh. Kalau kita belum percaya, gak akan bener action kita gitu loh. Jadi bagi siapa yang berbuat kebaikan, yang benar gitu perbuatannya, ini nih rewardnya dari Allah, ini imbalannya nih. Ya, dimasukkan ke surga di mana di situ banyak taman-tamannya. Bahkan dalam surat Al-Waqiah kalau saya nggak salah itu di taman itu juga dipenuhi dengan segala macam buah yang kita nggak pernah temu di dunia. Dan ketika kita mau ngambil buahnya, pohon itu akan merunduk sehingga buah-buahnya itu dalam jarak jangkauan tangan kita sehingga kita tinggal petik aja gitu. Aku ke kebun jeruk aja udah seneng banget tuh. Ke kebun rambutan sudah seneng banget lihat alpukatnya temen aja tuh seneng banget gitu. Itu gimana kalau di surga dengan keindahannya gitu kan. Dan di sini disebutkan ada sungai yang mengalir di bawahnya dan akan tinggal di situ selama-lamanya, guys. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sih dalam Al-Qur'an keterangannya tentang orang yang jahat ya. Ini ada ayat 13-34. For them is a penalty in the life of this world, and certainly harder is the penalty of the hereafter, and they have no defender protector against Allah. Oke, coba kita bahas apa ini maksudnya. Bagi mereka adalah hukuman di dunia. Di dalam kehidupannya di dunia itu sudah dikasih hukuman. Dulu aku mikirnya cuma dikasihnya di akhirat aja, ternyata enggak. Di 13:34 ditemukan bahwa hukuman itu diberikan di kehidupan di dunia dan pastinya lebih keras, lebih kejam lagi, lebih sadis lagi hukuman di akhirat nanti. Dan mereka tidak akan punya pembela. Ya, tidak bisa nyuap polisi, tidak bisa nyuap jaksa, hakim, apapun itu gitu ya, pengacara, nggak ada yang bakalan belain kamu di hadapan Allah, nggak ada ya. Bahkan kulitmu aja bersaksi, matamu pun bersaksi, tanganmu bersaksi gitu, gimana kamunya disuruh mingkem gitu kan. Nah, jadi bayangin di ayat ini kita jadi tahu bahwa hukuman Allah itu diberikan sudah di kehidupan di dunia ini dan lebih 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 berat lagi di akhirat. Nah, aku teringat satu ceramahnya Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik bilang gini, bahwa kita tuh nggak bisa ngarepin keadilan di dunia ini. Jadi yang namanya kita pengadilan, persidangan di dunia ini kita sibuk-sibuk kayak gitu tuh sebenarnya belum mencapai tahap keadilan. Nah, keadilan itu adalah ketika kita di sidangnya tuh di persidangannya Allah. Kenapa? Contohnya kata Dr. Zakir Naik itu, misalnya kamu ngebunuh satu orang, ya udah kamu dihukum kan, bisa dihukum penjara seumur hidup atau dihukum mati paling maksimal. Tapi kalau kamu ngebunuhnya 7 orang, kamu dihukumnya cuman dibunuh hukum mati cuma sekali, benar nggak? Dimana keadilannya? Sedangkan orang yang kamu bunuh tuh 7 misalnya kata Dr. Zakir Naik. Nah,
di dunia itu paling kamu cuma dihukum mati, selesai katanya. Terus tujuh nyawa tukerannya, kan nggak seimbang, nggak adil. Makanya kata Dr. Zakir Naik itu, Allah adalah persidangan yang seadil-adilnya. Kenapa? Karena di akhirat nanti kamu akan dihukum untuk 7 nyawa itu. Nah itu baru adil gitu loh. Nah gimana caranya? Mungkin dicelup-celupnya berapa tahun gitu di neraka ya, dicelup, disuruh makan air logam mendidih gitu ya. Jadi diterangkan di situ akan dituangkan di tenggorokannya itu, dicelupin lagi sampai semua hancur, dicelupin lagi, dibikin nyata lagi, dicelupin lagi. Dan ingat loh, sensasi paling sakit indera di manusia itu adalah kulit. Jadi kalau kebakaran itu kulit paling sakit. Nah kebayang nggak, itu bukan lagi kulit lagi yang lumer ya, semuanya lumer, masuk lagi, diangkat lagi, kayak teh celup gitu, kebayang ya. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah ngarepin dapat keadilan dari sistem hukum yang sudah error, apalagi ya sistem hukumnya error. Hukumnya udah bener aja belum tentu itu bisa menyeimbangkan keadilannya gitu. Nah ini, nah terus kita bahas lagi ya, 13:28, ayat 13:28. Those who believe, lagi-lagi percaya. Those who believe and whose hearts find satisfaction in remembering Allah, verily in remembering Allah do hearts find real satisfaction. 13:29. For those who believe and work righteousness is every blessing and a beautiful place for the final return. Nah, lagi-lagi kita bahas lagi apa sih yang disebutkan di 13:28 ayat 13:28 ini. Lagi-lagi Allah ayat itu berujar begini. Those who believe, barang siapa yang percaya. Percaya dulu guys, kalau kita nggak percaya gimana? Imannya kan harus ada imannya dulu. Iman itu kan namanya faith. Faith itu kepercayaan ya. Those who believe, barang siapa yang percaya, yang hatinya menemukan kepuasan ketika mengingat Allah, dalam mengingat Allah. Sesungguhnya dalam mengingat Allah lah hati kita itu mendapatkan kepuasan. Ya. Mungkin di sini maksudnya puas, tenang gitu ya. Santai aja bro, karena kita punya Allah ya. 13:29. Bagi siapa yang percaya dan work righteousness, mengerjakan kebaikan gitu ya, adalah, nah ini upahnya apa? Mendapat setiap keberkahan. Bayangin guys, blessing tuh bisa keberkahan, anugerah, kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat, rezeki-rezeki gitu ya. Dan mendapatkan selain blessing guys, adalah a beautiful place, tempat yang indah nanti di saat kita kembali nanti. Jadi kamu, kalau kamu pinter matematika terutama, kita hitung lah ya. Lebih baik kita berbuat baik guys daripada kita berbuat jahat, ya nggak? Ini udah jelas nih. Yang ini udah jelas. Yang ini udah jelas. Kalau aku mengejarnya yang baik. Ya, aku mengejarnya yang baik. Aku pengen metik buah di surga nanti gitu guys. Jadi 3-4 ayat ini aku udah bahas berdasarkan pemahaman aku ya. Dan ini aku bagi bukan buat apa-apa ya, sekedar berbagi aja ya, bareng-bareng sama aku menelusuri satu ayat ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu kan, daripada literasi Islamku rendah banget gitu guys. Nah jadi di Al-Quran itu kalau aku baca-baca, sepanjang-panjang baca Al-Quran itu isinya kebanyakan sih dua aja, tentang kejahatan dan kebaikan, tentang hukuman dan balasan yang baik gitu ya, dapat reward gitu, punishment and reward sih sebenarnya gitu. Jadi Al-Quran itu adalah menurut aku pengingat, sebenarnya pengingat buat kita itu guys. Ayo bareng-bareng sama aku kita gali ayat satu persatu. Bukan aku sok tahu, aku juga lagi belajar ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.